Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Midita Putri Kamalia, NIM 20383032094, Prodi Ekonomi Syariah, kelas C semester 5. Video ini dibuat untuk memenuhi tugas ujian akhir semester mata kuliah Manajemen Keuangan Syariah yang diampu oleh Bapak Fahrul Razi, MEI. Dalam video ini, saya akan menjelaskan tentang sumber-sumber modal keuangan konvensional dan syariah. Namun, sebelum menjelaskan pada sumber-sumber modal keuangan konvensional dan syariah, saya akan terlebih dahulu menjelaskan tentang sumber modal. Sumber modal. Modal adalah dana yang diserahkan oleh para pemilik pada akhir tahun buku. Setelah dihitung keuntungannya yang didapat pada tahun tersebut, pemilik modal akan memperoleh bagian dari hasil usaha yang bisa dikenal dengan dividen. Secara tradisional, modal juga didefinisikan sebagai sesuatu yang mewakili kepentingan pemilik dalam suatu perusahaan. Beda lagi, berdasarkan dengan nilai buku, modal didefinisikan sebagai kekayaan bersih atau net worth, yaitu selisih antara nilai buku dari aktiva dikurangi dengan nilai buku dari kewajiban atau bisa disebut dengan liabilitas. Pemilik atau pemegang modal biasanya menempatkan modalnya pada bank dengan harapan memperoleh hasil keuntungan di masa yang akan mendatang. Selanjutnya yaitu sumber modal atau dana keuangan pada bank konvensional. Sumber dana bank adalah usaha bank dalam memperoleh dana untuk membiayai kegiatan operasionalnya. Dana untuk membiayai operasional suatu bank dapat diperoleh dari berbagai sumber. Perolehan dana ini tergantung dari bank itu sendiri, apakah dari masyarakat atau dari lembaga lainnya, bahkan bisa jadi dari bank itu sendiri, karena sesuai dengan fungsinya, bank sebagai lembaga keuangan yang dengan kegiatan sehari-harinya adalah bergerak dalam bidang keuangan. Dan kemampuan bank dalam memperoleh sumber-sumber dana yang diinginkan sangat mempengaruhi kelanjutan usaha bank. Dalam mencari sumber dana, bank harus memperhatikan beberapa faktor, seperti kemudahan untuk memperolehnya, jangka waktu sumber dana, serta biaya yang harus dikeluarkan untuk memperoleh dana tersebut. Karena dalam prakteknya, dana yang tersedia sangat beragam dengan berbagai persyaratannya. Dalam hal ini, bank harus pintar-pintar menentukan untuk apa dana tersebut digunakan, seberapa besar dana yang dibutuhkan, sehingga tidak salah menentukan pilihan. Dan secara garis besar, sumber dana bank dapat diperoleh dari 3 sumber. Yang pertama, dana dari bank itu sendiri. Sumber dana yang bersumber dari bank itu sendiri maksudnya dana diperoleh dari dalam bank. Perolehan dana ini biasanya digunakan apabila bank kesulitan memperoleh dana dari luar. Kemudian dana ini juga dicari dan digunakan sesuai dengan tujuan bank. Misalnya, bank ingin melakukan perluasan usaha dan mengganti berbagai sarana dan prasarana yang lama ke yang baru. Pencarian dana yang bersumber dari bank itu sendiri yaitu terdiri dari setoran modal pemilik saham, cadangan-cadangan bank, dan laba bank yang belum dibagi. Yang kedua yaitu dana yang berasal dari modal pinjaman. Dana pinjaman dari pihak luar bank atau yang lazim disebut dengan dana pihak kedua adalah dana yang berasal dari pihak yang memberikan pinjaman kepada bank, yaitu terdiri dari 4 pihak. Pertama, pinjaman dari bank lain di dalam negeri. Pinjaman ini lebih dikenal dengan pinjaman antar bank atau bisa disebut dengan interbank call money. Yang kedua yaitu pinjaman dari bank atau lembaga keuangan di luar negeri. Dan yang ketiga, pinjaman dari lembaga keuangan bukan bank atau bisa disebut dengan LKBB. Yang keempat merupakan pinjaman dari bank sentral atau bisa disebut dengan Bank Indonesia. Pinjaman dari Bank Indonesia diperoleh apabila bank yang bersangkutan ditunjuk oleh Bank Indonesia untuk menyalurkan pinjaman ke sektor-sektor usaha yang mendapatkan prioritas dari pemerintah untuk dikembangkan. Yang ketiga yaitu dana dari masyarakat luas. Sumber dana ini merupakan sumber dana yang terpenting bagi kegiatan operasional suatu bank dan merupakan ukuran keberhasilan bank jika mampu membiayai operasionalnya dari sumber ini. Pencarian dana dari sumber ini relatif lebih gampang atau lebih mudah jika dibandingkan sumber lainnya. Secara umum, kegiatan penghimpunan dana ini dibagi ke dalam 3 jenis, yaitu yang pertama, simpanan giro atau demand deposit, yang kedua, simpanan tabungan atau saving deposit, dan yang ketiga yaitu deposito atau time deposit.
Selanjutnya, kita masuk pada pembahasan sumber modal atau dana keuangan syariah. Dalam hal ini, saya akan menjelaskan sumber modal atau dana keuangan pada bank syariah. Sumber dana bank syariah adalah sejumlah dana dari berbagai sumber yang digunakan oleh bank syariah untuk menjalankan bisnis dan operasional perbankan syariah baik yang bermotif profit maupun non-profit dalam rangka mencapai tujuan falah oriented atau orientasi kemenangan kemaslahatan baik di dunia maupun di akhirat. Pada dasarnya, dilihat dari sumbernya, dana bank syariah terdiri dari dua, yaitu modal dan titipan. Yang pertama yaitu modal. Sumber utama dari bank syariah adalah modal inti atau crop capital dan kuasi ekuitas. Modal inti adalah modal yang berasal dari para pemilik bank, yang terdiri dari modal yang disetor oleh para pemegang saham, cadangan, dan laba ditahan. Sedangkan ekuitas adalah dana-dana yang tercatat dalam rekening-rekening bagi hasil atau bisa disebut dengan mudharabah. Modal inti inilah yang berfungsi sebagai penyangga dan penyerap kegagalan atau kerugian bank dan melindungi para kepentingan pemegang rekening titipan atau bisa disebut dengan wadiah atau pinjaman card, terutama atas aktiva yang didanai oleh modal sendiri dan dana-dana wadiah atau card. Dana-dana rekening bagi hasil atau bisa disebut dengan mudharabah sebenarnya juga dapat dikategorikan sebagai modal. Inilah yang biasanya disebut dengan kuisi ekuitas. Namun demikian, rekening ini hanya dapat menggunakan resiko atas aktiva yang dibiayai oleh dana dari rekening bagi hasil itu sendiri. Dalam perbankan syariah, mekanisme penyertaan modal pemegang saham dapat dilakukan melalui musyarakah fisam asyirkah atau equity participation pada saham perseroan bank. Yang kedua yaitu titipan. Salah satu prinsip yang digunakan bank syariah dalam memobilisasi dana adalah dengan menggunakan prinsip titipan. Adapun akad yang digunakan dalam prinsip ini adalah wadiah. Secara umum, wadiah terdiri dari dua jenis. Yang pertama, wadiah ahyat al-amanah. Wadiah ahyat al-amanah adalah akad penitipan barang atau uang di mana pihak pertama tidak diperkenakan menggunakan barang atau uang yang dititipkan dan tidak bertanggung jawab atas kerusakan atau kehilangan barang titipan yang diakibatkan perbuatan atau kelalaian penerima titipan. Jenis wadiah yang kedua yaitu wadiah yad ad-damamah. Wadiah yad ad-damamah yaitu akad penitipan barang atau uang di mana pihak penerima titipan dengan tanpa izin pemilik barang atau uang dapat memanfaatkan barang atau uang titipan tersebut dan harus bertanggung jawab terhadap kehilangan atau kerusakan barang atau uang titipan.